Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota besar Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, nama saya Yan Inar Soyo Adi. Panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Saudara, setiga pilar BPU, saya sebagai salah satu dari pemilik negara ini akan menyampaikan informasi kepada semua para pemilik negara ini. Saya akan menyampaikan suatu ijtihad atau pemikiran tentang apakah saudara-saudara para pemilik negara ini sudah mengetahui saat ini bangsa Indonesia sedang menjalani zaman apakah? Kita sedang menjalani zaman apa? Itu yang akan saya sampaikan dari hasil pemikiran saya. Saudara, setiga pilar BPU, jika diibaratkan atau diumpamakan, jika diumpamakan sebuah buku, maka video kali ini atau pembahasan kali ini sudah masuk pada bab 4 dari buku itu. Buku itu berjudul Era Baru Beragama, Berbangsa, dan Bernegara. Buku itu terdiri dari 9 bab. Setiap bab ada judul-judulnya. Bab 1 berjudul Ada Kabar Terbaru dari Al-Quran. Maka umat beragama memasuki era baru dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Bab 1 ini sudah dapat disaksikan videonya. Kemudian bab 2 berjudul Proklamasi Kami bukan saja memerintahkan, bahkan memberi contoh berfilsafat. Bab 2 ini juga sudah dapat disaksikan videonya. Kemudian bab 3 berjudul Kecerdasan menurut Allah sangat berbeda dengan kecerdasan menurut orang Yahudi, orang Jazirah Arabia, orang Eropa, orang Amerika, orang Tiongkok, ulama, fuqaha, habib, ustadz, kiai, gorila, simpanse, lumba-lumba, dan seterusnya. Bab 3 ini pun sudah dapat disaksikan videonya. Kemudian bab 4. Bab 4 adalah saat ini yang akan kita bahas. Berjudul Saat ini bangsa Indonesia sedang menjalani zaman apakah? Langsung kita mulai ya. Oke.
Saudara-saudara, setiga pilar BPU, apa yang sangat mempengaruhi lahir batin, perilaku, dan perbuatan manusia? Apa? Apakah ajaran suatu agama? Atau ajaran suatu akhlak? Atau ajaran budi pekerti? Atau ajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila? Menurut filsuf realitas dari Indonesia yang berlatar belakang pendidikan ilmu syaraf atau neuroscience, Dr. Ryu Hasan, beliau menyatakan, semua ajaran-ajaran, mau itu agama, akhlak, budi pekerti, maupun PMP, Pendidikan Moral Pancasila, kagak ada efeknya sama sekali terhadap masyarakat jika tidak ada latihannya. Para pendidik dan pengajar ajaran moral, akhlak, budi pekerti maupun PMP, walaupun sampai berbusa-busa mulutnya, namun tetap saja mereka sedang melakukan perbuatan yang sia-sia selama bertahun-tahun. Dari Bung Karno membacakan teks proklamasi sampai saat ini, tahun 2025, gak ngaruh sama sekali. Latihan itu sangat powerful pengaruhnya bagi lahir dan batin manusia dalam menanamkan ajaran akhlak, moral, budi pekerti maupun PMP. Idealnya metode latihan moral itu dimulai pada masa TK, taman kanak-kanak. Namun pada masa dewasa pun dapat lebih efektif. Sang filsuf realitas Dr. Ryu Hasan memberikan contoh dalam memberikan ajaran moral atau akhlak, misalnya moral atau akhlak tidak boleh ngambil barang orang lain. Itu moralnya. Maka siswa-siswa TK itu dibawa jalan-jalan atau dibawa ke suatu lokasi. Dalam perjalanan atau di suatu lokasi ada HP, handphone yang tergeletak di jalan atau di suatu bangku taman. Maka ajarkan pada mereka itu, anak-anak TK itu, bahwa handphone ini ada yang punya. Jika nanti yang punya handphone ini ingat, maka ia akan kembali ke tempat ini, mengambil handphonenya. Kemudian ajarkan untuk melaporkan pada yang berwenang, satpam, polisi, siapapun, yang penting yang berwenang di lokasi itu. Lalu tanamkan rasa empati. Jangan tanamkan kata-kata rezeki anak soleh atau kata-kata Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Saudara-saudara, setiga pilar BPU. Jadi tanpa latihan, semua ajaran-ajaran, apa itu agama, akhlak, moral, budi pekerti, ataupun PMP, tidak bisa mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia, lahir dan batinnya. Memang pada dasarnya semua ajaran-ajaran itu, agama, akhlak, moral, budi pekerti, dan PMP, memang tidak bisa mempengaruhi perilaku dan perbuatan
manusia lahir dan batinnya. Fakta-fakta dan bukti-bukti di lapangan menampilkan dengan sangat jelas bahwa semua ajaran-ajaran itu, agama, moral, dan seterusnya, malah justru menghasilkan 90% masyarakat yang memiliki dualisme dalam sikap dan perbuatan, atau memiliki standar ganda. Contoh standar ganda, sikap si Bejo sangat mendukung dan membela keinginan dan cita-cita si Abdul. Namun perbuatan si Bejo menolak ketika si Abdul ingin numpang tinggal di rumahnya si Bejo. Karena si Abdul rumahnya mau direhab dulu. Istilah standar ganda adalah suatu istilah yang sudah sangat umum di masyarakat. Dalam pandangan filsafat ilmu atau filsafat realitas, istilah standar ganda adalah istilah untuk golongan orang-orang netral. Definisi netral adalah terbebas dari keterikatan. Jadi orang-orang golongan netral ini dia bebas. Nasib dia ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain. Dia tidak terikat oleh orang lain. Itu definisi dari netral, golongan netral. Dalam paham filsafat realitas, hukum kehidupan itu menyatakan bahwa istilah orang baik dan orang jahat dalam realitas kehidupan itu tidak ada. Baik dan jahat itu tidak ada dalam kenyataan kehidupan. Yang ada dalam realitas kehidupan adalah kebenaran dan kesalahan. Orang Jawa, Sunda, Batak, dan seterusnya, atau orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau orang Yahudi, orang Arab, orang Cina, orang Afrika, orang Eropa, dalam pandangan filsafat realitas itu tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya dalam kenyataan kehidupan. Dalam pandangan filsafat realitas. Mereka, orang-orang itu, hanyalah suatu gejala-gejala atau suatu identitas saja. Analoginya atau perumpamaannya seperti suatu penyakit. Jika gejala-gejalanya seperti ini, maka itu tanda-tandanya akan terserang penyakit A atau penyakit B dan seterusnya. Dalam realitas kehidupan, yang ada wujudnya adalah golongan-golongan. Paham filsafat realitas itu melihat hukum kehidupan itu membagi manusia menjadi 3 golongan. Pertama, golongan selaras. Kedua, golongan non selaras. Dan ketiga, golongan netral. Analoginya atau perumpamaannya seperti pembagian golongan darah manusia. Ada golongan A, golongan darah A, AB, B, O, A, B, AB, dan O, golongan darah. Setiap golongan darah punya ciri-ciri sendiri, ya kan? Realitas kehidupan tidak dapat melihat dan menangkap gejala-gejala atau identitas manusia.
realitas kehidupan hanya dapat melihat dan menangkap perilaku dan perbuatan manusia. Saudara-saudara, setiga pilar BPU. Golongan pertama pembagian manusia menurut paham filsafat realitas adalah golongan selaras. Golongan selaras adalah golongan di mana orang-orang yang menjadi anggotanya dalam berpikir dan berperilaku menggunakan trias dinamika kebudayaan yang selaras. Dalam cara berpikir, golongan selaras menggunakan semua tingkatan berpikir. Dari berpikir tingkat dasar, berpikir tingkat tinggi, dan berpikir tingkat puncak. Itu digunakan semua oleh orang-orang dari golongan selaras. Anggota golongan selaras adalah semua gejala-gejala atau dari semua identitas sara, suku, agama, ras, antar golongan manapun. Jadi, setiap orang dari identitas sara manapun, jika dalam berpikir dan berperilaku menggunakan trias dinamika kebudayaan yang selaras, maka ia adalah manusia golongan selaras. Golongan kedua adalah golongan non-selaras. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang dalam berpikir dan berperilaku menggunakan trias dinamika kebudayaan yang tidak selaras. Dalam cara berpikir, golongan non-selaras menggunakan perasaan dan karsa sebagai pemimpinnya. Perasaan itu terdiri dari insting, firasat, intuisi, ilham, wahyu, rasa cinta, rasa bangga, rasa benci, dan semua rasa yang dimiliki manusia. Nah, mereka inilah rasa itu yang memimpin manusia golongan non-selaras. Sang pemimpin ini lalu mengarahkan dan mengendalikan akal pikiran untuk melakukan pembenaran rasional terhadap keputusan sang pemimpin, yaitu perasaan dan karsa. Istilah populernya, nafsu besar, tenaga kurang. Jadi hanya menggunakan emosi sebagai pemimpinnya, bukan akalnya. Setiap orang dari identitas sara manapun, suku, agama, ras, antar golongan, jika dalam berpikir dan berperilaku menggunakan trias dinamika kebudayaan yang tidak selaras, maka ia adalah manusia dari golongan non-selaras. Golongan ketiga adalah golongan netral, yaitu golongan di mana para anggotanya dalam berpikir dan berperilaku menggunakan trias dinamika kebudayaan yang selaras. Namun, dalam cara berpikir, golongan netral totalitas hanya menggunakan berpikir tingkat dasar saja. Jika menggunakan berpikir tingkat tinggi, maka secara otomatis akan menjadi golongan selaras, bukan golongan netral lagi. Saudara-saudara, setiga pilar BPU secara umum lebih banyak dari tiga golongan manusia ini yang paling sering mengalami konflik internal. Konflik di dalam dirinya. Konflik di antara mereka sama golongan adalah golongan non-selaras. Baik itu konflik fisik atau maupun konflik
unjuk perasaan. Contoh, konflik antara orang Dayak dan orang Madura, atau konflik antara Sunni dan Syiah, atau konflik antar mazhab, empat mazhab, mereka konflik tuh, ya kan? Dan seterusnya. Atau konflik antara kelompok Kristen dengan kelompok Kristen lagi, atau kelompok Buddha, dan seterusnya. Golongan netral dan golongan non-selaras sangat jarang mengalami konflik internal di antara sesama mereka. Paham filsafat realitas itu melihat bahwa dalam hukum kehidupan itu yang selalu dan diwajibkan berseteru atau berkonflik untuk menguasai dan mendominasi realitas kehidupan adalah golongan selaras melawan golongan non-selaras. Golongan netral tidak pernah ikut campur. Ia hanya jadi penonton sekaligus pengamat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar golongan netral, yaitu hanya menggunakan berpikir tingkat dasar saja. Ciri-ciri berpikir tingkat dasar yaitu dalam berpikirnya untuk mengambil suatu keputusan selalu ada pertimbangan untung rugi, baik buruk, manfaat tidak manfaat untuk diri sendiri, keluarga, kelompok, golongan, dan seterusnya. Golongan netral akan langsung mendukung 100% dengan cara memberi bantuan baik fisik maupun moral kepada golongan yang akan memenangkan konflik itu, yaitu antara golongan selaras dan golongan non-selaras yang berkonflik. Golongan netral hanya ikut. Siapa yang jadi pemenang, golongan netral akan ikut. Karena pemenang konflik akan otomatis menguasai dan mendominasi realitas kehidupan manusia. Analoginya, perumpamaannya seperti tubuh manusia. Dalam tubuh manusia itu ada bakteri jahat dan bakteri baik, dan bakteri netral. Ini adalah istilah suatu produk, namun bisa digunakan. Dalam tubuh manusia itu selalu bertempur tuh bakteri baik dan bakteri jahat. Siapa yang memenangkan konflik itu, maka misalnya bakteri baik memenangkan konflik, maka tubuh manusia akan dibawa kepada keabadian atau kesehatan. Namun jika bakteri jahat yang memenangkan konflik itu, maka tubuh akan dibawa pada kehancuran atau musnah. Golongan bakteri netral hanya mengikuti siapa yang jadi pemenangnya. Saudara-saudara setiga pilar BPU, dengan adanya paham filsafat realitas ini, maka saudara-saudara setiga pilar BPU sudah dapat mengidentifikasi diri masing-masing. Saat ini sedang berada di posisi apa, atau saat ini sedang menjadi anggota golongan apa? Golongan selaraskah? Golongan non-selaras? Atau golongan netral? Bagaimana caranya mengidentifikasi diri? Untuk mengetahui golongan darah, maka
diambil sampel darahnya, lalu diperiksa di lab. Maka kita akan mengetahui kita golongan darahnya apa, ya kan? Untuk mengetahui kita termasuk manusia golongan apa, maka diambil sampel cara berpikirnya, lalu dicocokkan pada ciri-ciri masing-masing golongan. Dengan paham filsafat realitas, juga dapat diketahui bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jumlah golongan netral lebih banyak daripada jumlah golongan selaras dan golongan non selaras. Perbandingannya 90% berbanding 10%. Juga dengan paham filsafat realitas dapat dilihat bahwa dari Bung Karno membacakan teks proklamasi sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 bertepatan dengan dilantiknya Prabowo sebagai presiden, kehidupan berbangsa dan bernegara dikuasai dan didominasi oleh golongan non selaras. Saudara, setiga pilar BPU, kita kembali pada pertanyaan di awal. Jadi, apa yang sangat mempengaruhi lahir dan batin, perilaku dan perbuatan manusia? Ajaran-ajaran agama, akhlak, moral, dan seterusnya sudah dibantah dengan sangat akurat oleh seorang filsuf aliran filsafat realitas, yaitu Dr. Ryu Hasan.